Hello guys, welcome back to Links Corner, tempat kita sharing ilmu. Pada video kali ini, Links Corner akan sharing tentang review salah satu energi baru terbarukan, yaitu wind energy, sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik tenaga Bayu. So, stay tuned! Angin berasal dari udara yang bergerak. Angin bertiup karena adanya perbedaan suhu dan tekanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Angin bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Perubahan suhu dan tekanan di atmosfer menciptakan gerakan angin yang cukup potensial sebagai sumber daya energi tentunya. Nah, menurut Kementerian ESDM, potensi energi angin di Indonesia tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke, terutama di daerah pesisir pantai yang memanfaatkan angin darat dan angin laut, dengan kecepatan angin berkisar dari 3 sampai dengan 6 meter per second. Dari kecepatan angin tersebut, berpotensi menghasilkan energi listrik sampai dengan 9.290 MW. Kecepatan angin juga bervariasi menurut angin musiman atau ketinggian suatu tempat. Adapun langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk merencanakan pembangunan PLTB adalah yang pertama, menganalisis potensi angin pada daerah tersebut melalui peta angin tentunya. Tujuan utama dari peta angin adalah untuk mendapatkan data sebagai penilaian potensi daya output. Parameter yang penting dalam energi angin adalah kecepatan angin. Karena daya output dari turbin angin akan berbanding lurus dengan kecepatan angin tersebut. Selanjutnya diperlukan data-data persis dari statistik kecepatan angin untuk penilaian produksi energi, misalnya data kecepatan angin musiman beberapa tahun dan variasi dari kondisi angin. Karakteristik sumber angin di lapangan digambarkan pada windrows, di mana pada windrows ini terdapat informasi tentang distribusi kecepatan angin dan frekuensi serta perubahan arah angin. Data-data tersebut berperan penting dalam penentuan speed ratio. Analisis nilai dari speed ratio dan daya output yang dibutuhkan nantinya akan menentukan jenis turbin ataupun jumlah baling-baling yang digunakan dalam pembangkit. Berikut grafik penilaian pemakaian turbin berdasarkan speed ratio dan power coefficient. Selanjutnya yang kedua adalah desain tata letak turbin yang disesuaikan dengan pemilihan lokasi pembangkit, yaitu jauh dari halangan dan rintangan angin. Hal ini dapat diketahui dari detail topografi yang ada pada wilayah tersebut, serta pemilihan lokasi yang jauh dari keramaian warga akan jauh lebih baik, karena aerodinamika yang dihasilkan turbin akan menimbulkan kebisingan. Dan lokasi tanah disesuaikan dengan konstruksi sipil. Yang terakhir adalah perencanaan dalam komponen yang digunakan, yang dianalisis dari performansi turbin berdasarkan spesifikasinya masing-masing. Konversi energi angin menjadi energi listrik memanfaatkan kinerja turbin angin. Adapun komponen pada turbin angin adalah yang pertama blades atau baling-baling, selanjutnya rotor, brakes atau rem, low speed shaft, gear, generator, controller, anemometer sensor, wind fan, nacelle, high speed shaft, yaw drive, yaw motor, dan tower. Adapun dua jenis turbin angin pada PLTB adalah yang pertama horizontal axis wind turbine atau disingkat dengan HAWT seperti tipe propeller, Dutch type, multiblade, dan lainnya. Yang kedua adalah vertical axis wind turbine atau VAWT seperti tipe Darius, Helix, dan lainnya. Sebenarnya apa ya yang membedakan dua jenis turbin angin tersebut?
Nah, turbin angin sumbu horizontal dengan contoh tipe propeller, jenis turbin angin yang paling banyak digunakan. Turbin ini terdiri dari sebuah menara yang di puncaknya terdapat baling-baling yang berfungsi sebagai rotor dan menghadap atau membelakangi arah angin. Kebanyakan turbin angin jenis ini mempunyai 2 atau 3 bilah baling-baling, walaupun ada juga turbin bilah baling-balingnya kurang atau lebih dari jumlah tersebut. Turbin dapat menangkap energi angin dengan baling-baling. Saat angin bertiup, kantong udara bertekanan rendah terbentuk di satu sisi bilah. Kantong udara bertekanan rendah kemudian menarik bilah ke arahnya, menyebabkan rotor akan berputar, sehingga menyebabkan gaya angkat atau lift, dan kekuatan lift tersebut jauh lebih kuat daripada kekuatan angin terhadap sisi depan blade, sehingga terjadilah drag. Kombinasi antara lift dan drag menyebabkan rotor berputar seperti baling-baling. Rotor akan menerima energi dari angin dan menghasilkan torsi pada low speed shaft, serta low speed shaft ini akan mentransfer energi tersebut ke gearbox, high speed shaft, dan generator. Pada turbin angin sumbu vertikal seperti Darius atau VAWT, prinsip kerjanya hampir sama dengan tipe horizontal. Hanya saja pada saat elemen airfoil membangkitkan lift dan drag di sekeliling rotor Darius, komponen lift di sini berkontribusi memberikan torsi pada turbin. Dalam keadaan di mana kecepatan angin melebihi kecepatan desain, maka diperlukan mekanisme untuk mengatur agar daya listrik yang dihasilkan generator tidak melebihi kapasitasnya. Untuk itu, pada turbin biasanya menggunakan pengontrol atau pengendali. Pada turbin angin dengan kontrol blade pitch, rotor dilengkapi dengan aktuator pemutar blade sehingga bisa merubah sudut pitch. Turbin dilengkapi dengan kontrol elektronik yang dipasangkan pada turbin. Kontrol elektronik turbin memeriksa daya yang dihasilkan setiap saat. Jika daya yang dihasilkan terlalu besar, maka controller mengeluarkan sinyal untuk merubah sudut pitch ke arah luar dari angin. Sebaliknya, blade digerakkan kembali pada posisi yang optimum ketika angin yang bertiup kecepatannya berkurang. Mekanisme perubahan sudut pitch biasanya dioperasikan secara hidrolik. Selain blade pitch controller, terdapat juga passive stall controller. Stall controller didesain sedemikian rupa, sehingga blade-nya akan menyebabkan drag yang cukup besar sebagai akibat kecepatan udara yang tinggi. Kontrol ini menerapkan karakteristik aerodinamik blade dalam pengaturan daya. Tetapi kontrol ini daya maksimum yang dihasilkan tergantung dari kerapatan massa udara dan keadaan permukaan blade. Stall controller yang lainnya ada active stall controller yang mengkombinasikan antara metode blade pitch dan stall controller. Hal ini bertujuan untuk membatasi daya maksimum yang dihasilkan. Pembatasan pembangkitan daya dilakukan oleh stall controller. Pada kecepatan angin rendah hingga sedang, sudut pitch diatur secara perlahan untuk mendapatkan daya maksimum pada setiap kecepatan angin. Ketika kecepatan angin mencapai kecepatan dasar, sudut pitch blade mulai diarahkan pada sudut negatif yang berlawanan arah dengan penyetelan pitch. Dengan mengatur sudut pitch negatif, stall terjadi sesuai dengan daya yang direncanakan di dalam turbin controller, sehingga metode ini dapat mengatur daya output secara lebih akurat dibandingkan passive stall controller. Nah, untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB ini, terdapat dua pilihan pembangkit yang bisa diaplikasikan, yaitu PLTB onshore dan PLTB offshore. Tapi tunggu dulu, topik ini akan kita bahas di video lainnya. And pada session ini kita sudahi dulu ya guys. See you on the next video.